Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Anggraini dengan NIM 103012380501 dari kelas IF47 ekstensi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas CLO 1 kalkulus lanjut. Langsung saja soal yang pertama itu hitunglah integral dari T kuadrat E pangkat T. Dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Yang pertama kita lakukan yaitu tentukan permisalan untuk U dan dV-nya dulu. U-nya itu kita gunakan T pangkat 2 sehingga didapatkan DU sama dengan turunan dari T pangkat 2 yaitu 2T. Selanjutnya untuk dV-nya kita pakai E pangkat T dt sehingga V-nya didapatkan integral dari E pangkat T dt sama dengan E pangkat T. Setelah kita melakukan permisalan, kita masukkan permisalan tersebut untuk menjawab soal dengan menggunakan rumus U kali V dikurang integral V kali DU. Sehingga didapatkan seperti ini. Soalnya integral T kuadrat dikali E pangkat T, kita masukkan rumusnya U kali V dikurang integral V kali DU. Dengan U-nya tadi di permisalan T pangkat 2, V-nya E pangkat T dikurang V-nya E pangkat T dikali DU-nya sama dengan 2T. Sehingga didapatkan jadi T pangkat 2 dikali E pangkat T dikurang 2-nya ini kita rapikan dulu, kita taruh depan, jadi 2 integral T dikali E pangkat T dt. Nah, untuk integral yang ini kita lakukan parsial lagi atau kita misalkan lagi. Di sini kita ambil permisalannya U sama dengan T, sehingga DU-nya didapat dt, dan dV-nya kita gunakan E pangkat T dt, sehingga V-nya yaitu integral dari E pangkat T dt itu E pangkat T. Nah, yang permisalan kedua ini kita masukkan juga ke rumus yang U kali V dikurang integral V kali DU. Kita masukkan sehingga didapatkan T kali E pangkat T dikurang E pangkat T. Setelah kita melakukan parsial, kita lanjutkan ke langkah yang tadi sebelum diparsialin. Yang sebelumnya kan T kuadrat dikali E pangkat T ini tetap, terus dikurang 2, yang integral ini kita ganti dengan yang setelah diparsialin yaitu T dikali E pangkat T dikurang E pangkat T. Sehingga didapatkan T kuadrat dikali E pangkat T dikurang 2T dikali E pangkat T ditambah 2E pangkat T tambah C. Selanjutnya jika sudah menemukan hasilnya, kita lakukan substitusi batas atas dan batas bawah ke hasil yang tadi. Tadi kita dapatkan T kuadrat dikali E pangkat T dikurang 2T dikali E pangkat T ditambah 2E pangkat T dengan batasnya 1 dan 0 ke 1. Nah, yang satu ini kita masukkan dulu ke fungsi yang ini di pertama. T berubah jadi 1, jadi 1 kuadrat dikali E. T ini juga berubah jadi 1, E pangkat 1 dikurang 2T 2 kali 1, E pangkat T, E pangkat 1 ditambah 2E pangkat T berarti 2E pangkat 1 dikurangi dengan batas bawahnya 0. 0-nya kita masukkan juga ke fungsi atau ke hasil yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga didapatkan ini yang 0 ini semuanya 0 kecuali yang ditambah pangkat 0 itu kan 1. 1 kali 2, 2. Nah, ini tersisa 2. Dan yang ini masih tersisa semua, sehingga didapatkan seperti ini. Ini min 2E ditambah 2E-nya bisa dicoret, dan jadinya kita temukan hasilnya yaitu E min 2. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 diperintahkan untuk mencari integral akar 4T dikurang T pangkat 2 dt. Yang pertama kita lakukan yaitu ubah bentuk akar agar sesuai dengan identitas akar yang sebelumnya sudah diajarkan. Kita ubah yang 4T min T kuadrat ini kita faktorkan menjadi T min 2 pangkat 2. Tapi ini jika difaktorkan hasilnya T kuadrat min 4T plus 4. Nah, biar tidak mengubah soal, plus 4 ini kita harus tambahkan satu angka lagi agar dia tidak
agar dia habis atau tidak mengubah soal. Jadi bentuknya seperti ini akarnya. Akar min T min 2 kuadrat kan hasilnya ini, terus diplusin 4 min 4 plus 4 kan habis, jadi dia tidak merubah akar dari yang soalnya tadi. Setelah kita udah mengubah bentuk akarnya, kita ubah bentuk akar menjadi U. Nah, yang pertama kita misalkan dulu U sama dengan T min 2, kemudian kita masukkan nih ke bentuk akar yang ini, jadinya min U kuadrat ditambah 4 DT. Nah, dari akar ini kita ubah DT-nya agar menjadi bentuk U juga, dengan cara ini, DU per DT, dia DU-nya kita masukkan dengan identitas yaitu U-nya T min 2 per DT sama dengan 1. 1 ini turunan dari T min 2. Kemudian, jika kita ingin mencari DU, DU sama dengan DT. Sehingga didapatkan bentuk U-nya yaitu integral akar min U kuadrat ditambah 4 DU. Setelah mengubah semuanya, kita langsung melakukan perhitungan dengan permisalan yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga didapatkan seperti ini. Ini soalnya integral akar 4T min T kuadrat dt, kita masukkan, menjadi bentuk yang sudah diubah menjadi U tadi. Nah, dari bentuk yang U ini kita misalkan U-nya sama dengan 2 sin X ini sesuai dengan, eee, akar integral akar trigonometri yang kalau bentuknya penjumlahan gini, dia identitasnya menggunakan 2 sin X, menggunakan sin X. Kemudian DU-nya itu turunan dari U, jadinya 2 cos X dx. Terus, setelah kita melakukan permisalan, kita masukkan ke sini, tadi kan, 4T dikurang T kuadrat, T-nya kita T atau U-nya kita masukin nih ke 2 sin X kuadrat, jadinya 4 min 2 sin X kuadrat, DU-nya tadi kita dapatkan 2 cos X dx. Terus ini kita jabarin yang 2 sin X kuadrat itu jadinya 4 sin kuadrat X, yang 2 cos X dx-nya tetap. Nah, karena ini sama-sama memiliki 4, jadi kita keluarkan 4-nya, jadinya akar 4 buka kurung 1 min sin kuadrat X dikali 2 cos X dx. Setelah begini, kita rapi-rapi, semua konstanta kita keluarkan, 2 yang milik cos X ini kita keluarkan ke luar integral, kemudian yang 4 di dalam akar juga kita keluarkan, akar 4 yaitu 2, jadinya di luar integral itu 2 kali 2, dan ini tersisa di akarnya 1 min sin kuadrat X dikali cos X dx. Nah, ini 2 kali 2 4, ini bisa berubah menjadi cos kuadrat X karena identitas dari cos kuadrat X pada akar trigonometri yaitu 1 min sin kuadrat X. Jadi kita bisa ubah ke cos kuadrat X agar sama bentuknya dengan cos X yang di sampingnya. Setelah itu, ini cos kuadrat X-nya pangkat 2, kalau pangkat 2 ketemu akar jadi akarnya hilang, jadi ini tinggal cos X dikali cos X. Jadi cos kuadrat X dx. Nah, cos kuadrat X tadi, bisa kita ubah ke bentuk cos 2X plus 1 dibagi 2 dx, ini sesuai dengan identitas juga. Nih, sifat trigonometrinya di samping, kayak dia menggunakan cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Berarti jika kita membutuhkan cos kuadrat X-nya, kita bisa menggunakan 1 plus cos 2X per 2 dx. Setelah itu, ini kita jadikan dua integral. Yang pertama integralnya itu cos 2X per 2 dx ditambah integral dari 1 per 2 dx. Nah, kita rapikan lagi, yang setengahnya ini kita keluarkan, jadi, 4 dikali setengah, integral cos 2X dx ditambah integral dx. Nah, 4 sama setengah ini yang 4 sama 2 bisa dicoret jadi sisa 2. Kemudian, biar kita mudah mengerjakannya lagi, dx ini bisa kita ubah menjadi d2x,
tetapi depannya kita harus ubah dia menjadi setengah. Ini caranya, cara ubahnya seperti yang di samping ini, dia menggunakan D kali 2X per DX sama dengan 2. 2 ini turunan dari 2X. Kemudian jika kita mengubah D2X, itu didapatkan hasilnya sama dengan 2DX. Jadi kalau kita butuh DX-nya saja, itu bisa diambil setengah dikali D2X. Maka dari itu, ini bentuknya bisa diubah jadi seenak ini. Setelah kita ubah, ini kita integralkan, jadinya didapatkan setengah sin 2x ditambah x ditambah c. Ini duanya kita bisa coret dengan yang di luar kurung, jadinya sisa sin 2x ditambah 2x plus c. Nah, ini bentuknya masih dalam trigonometri dan dalam bentuk U juga, jadi kita harus mengubah ke yang awal. Yang pertama kita analisis trigonometrinya terlebih dahulu, sin 2x ditambah 2x plus C ini. Tadi permisalan yang pertama kita menggunakan 2 sin X. Kemudian jika kita butuhkan sin X itu sama dengan U per 2. Nah, jika kita butuhkan X itu sama dengan sin pangkat minus 1 U per 2. Ini didapatkan dari Pitagoras segitiga ini. Ini sudutnya sin X, jadi kalau mau ngambil X-nya itu sin pangkat minus 1 U per 2. Nah, sehingga sin 2x ini kita bisa jabarkan sin 2x sesuai identitas bisa diubah menjadi 2 sin x dikali cos x. Kita masukkan saja 2-nya tetap, sin x-nya tadi kita dapetin U per 2, terus cos x-nya kita dapetin dari rumus Pitagoras ini yaitu akar 4 min U kuadrat per 2, sehingga didapatkan sin 2x itu yaitu sama dengan U akar 4 min U kuadrat per 2. Kita masukkan lagi ke yang terakhir ini sin 2x plus 2x plus c. Sin 2x tadi kita dapetin U akar 4 min U kuadrat per 2 ditambah 2x-nya tadi kita dapetin sin pangkat minus 1 U per 2 ditambah C. Kemudian U-nya kita masukin lagi, yang kita balikin lagi ke permisalan yang awal, U-nya itu T min 2, kemudian akar 4 min T min 2 pangkat 2 itu tetap per 2, ditambah 2 sin pangkat minus 1. Nah, U-nya kita juga balikin ke awal, yaitu T min 2 per 2 ditambah C. Jadi hasil dari nomor 2 ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.